pagi yang berbahagia ini, kita semua dapat melaksanakan apel gelar pasukan dan peralatan dalam rangka gladi kesiapan menghadapi bencana hidrometeorologi tahun 2025. Bagaimana kita ketahui bersama bahwa bencana alam memang tidak dapat ditolak, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana upaya kita semua untuk dapat mencegah dan juga meminimalisir dampak yang mungkin terjadi akibat bencana tersebut, atau yang bisa disebut dengan mitigasi bencana. Peningkatan curah hujan yang saat ini terjadi membutuhkan langkah-langkah strategis baik dari pemerintah maupun seluruh elemen masyarakat. Kita harus bersinergi untuk memastikan langkah pencegahan, mitigasi, dan penanganan bencana dapat berjalan dengan baik. Hal ini mencakup kesiapan individu, organisasi, hingga sumber daya maupun peralatan yang tersedia. Karena Jombang merupakan wilayah yang memiliki risiko cukup tinggi terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir, angin kencang, tanah longsor, dan cuaca ekstrim. Perubahan iklim beberapa tahun terakhir turut meningkatkan intensitas hujan dan potensi bencana, sehingga kesiapsiagaan harus terus diperkuat pada seluruh lini. Oleh karena itu, apel hari ini diselenggarakan dengan tujuan untuk memastikan kesiapan seluruh komponen, baik sumber daya manusia, peralatan, maupun prosedur komando tanggap darurat, serta melatih koordinasi multisektor agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terukur. Apel gelar pasukan ini juga diharapkan dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan koordinasi, konsolidasi, dan sinergitas semua elemen, baik pemerintah daerah, Forkopimda, Forkopimjam, hingga tokoh masyarakat dan relawan. Hari ini Kabupaten Jombang tidak hanya berdiri sebagai wilayah geografis, tetapi sebagai simbol kesiapsiagaan. Melalui simulasi penanganan gempa megatrust, kita tidak sedang memainkan peran. Gempa besar menggoncang Jombang secara tiba-tiba dan membuat sebuah bangunan runtuh hingga menimpa kendaraan yang sedang melintas. Terjadi ledakan, muncul api, debu asap tebal menyelimuti. 2 orang menjadi korban. Sirine mulai terdengar memecah suasana pagi. Dari jalan utama hingga gang sempit, deretan kendaraan melaju cepat. Hadirin yang terhormat, terlihat mobil kepolisian membuka jalur dan mengatur arus kendaraan lain. Diikuti fire truck dari pemadam kebakaran, disusul dengan rescue car BPBD. Dari arah berbeda kita saksikan mobil TNI bergabung dengan disiplin tinggi, menambah kekuatan personil di lapangan. Penanganan awal dimulai dari sektor kebakaran. Dapat disaksikan bahwa seorang personil polisi dengan sigap mencoba memadamkan api menggunakan apar. Namun kobaran sudah terlalu besar dan asap tebal menyelimuti area. Tim PMK dan polisi segera bergerak maju dengan fire truck. Hadirin, kita saksikan tim pemadam kebakaran berusaha mengendalikan kobaran api yang melahap sisi belakang mobil. Tampak mereka dengan usaha penuh bergerak serempak di tengah panas yang memukul wajah dan asap yang menebal. Setiap langkah mereka terukur, setiap semprotan air diarahkan dengan presisi, seakan bertarung melawan waktu yang terus berlari. Kobaran begitu besar, pemadam memecah kaca bagian belakang untuk menjangkau api yang telah sulit dikendalikan. Dengan perlindungan lengkap, mereka maju selangkah demi selangkah, menembus gelombang panas yang memantul dari besi kendaraan. Mereka tegas namun hati-hati.
menjaga keselamatan diri sambil memastikan api perlahan dipaksa mundur. Pada fase krusial penanganan, BPB Dewan mengambil alih sebagai komando utama, sementara Basarnas bertindak sebagai submission koordinator, memastikan seluruh sektor bergerak dalam satu kendali operasi. Kita saksikan rescuer telah berhasil masuk ke dalam reruntuhan bangunan. Dengan senter menyinari setiap celah gelap dan tangan yang memeriksa setiap puing, mereka menyisir dengan meraba-raba untuk menemukan korban. Saat korban telah terlihat, kita saksikan rescuer memberikan kode tarikan tali kepada tim penarik di luar untuk menarik korban yang telah berhasil diselamatkan. Hadirin yang berbahagia, kita saksikan satu korban berhasil diselamatkan. Beri aplaus untuk semuanya. Tim rescuer memutus arus listrik kendaraan untuk mencegah korsleting. Kita saksikan tim penyelamat berhasil membuka bak depan mobil. Kaca kendaraan ditutup dengan lakban agar pecahan tidak menyebar. Kita saksikan betapa tegangnya proses evakuasi korban di dalam kendaraan. Tim rescuer mencoba masuk meraih korban. Kita saksikan proses pembukaan pintu kendaraan masih berjalan dengan penuh kehati-hatian agar tidak melukai korban. Setelah berapa menit ruang cukup berhasil diciptakan, kaki korban perlahan dapat ditarik. Kita saksikan tim sedang berupaya menyelamatkan korban dan mengevakuasi dengan penuh hati-hati. Korban dipindahkan ke atas LSD atau long steel pool untuk imobilisasi total. Tanda vital kembali diperiksa dan korban dipersiapkan untuk dipindahkan ke ambulan. Korban berhasil dievakuasi. Kita